Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Big di Penom Gary Bekasi. Oke guys, di video kali ini tidak menampilkan mobil-mobil yang Bang Penom pasang guys. Sekarang saya mau banyak permintaan pengen mengetahui antara DSP dengan multi amplifier ini. Nah, kenapa sih selalu ditawarinnya sama Bang Penom DSP terus gitu? Nah, emang zaman dulu memang kayak gini paketnya guys. Jadi power multimedia lagi, power multifunction sama ya ini two ways dari komponen two ways ya. Nah dulu memang kayak gini. Nah kenapa Bang Penom selalu menawarkan ini? Kita jelaskan dari segi yang dulu ya, yang dulu. Nah ini dia. Dulu kalau memang head unitnya udah bagus, kita unboxing dulu nih. Ini Diablo ya. Selalu kalau speaker two-way itu dulu tuh selalu ada yang namanya crossover pasif guys. Yang di dalamnya tuh terdapat cutting untuk suara mid bass sama tweeter. Nah, di sini kan ada in sama mid terus sama output tweeter. Nah, di dalam sini jadi cutting untuk kayak model tweeter ya kan, model tweeter kan masuk ke sini nih guys. Nih tweeternya masuk ke mana tweeternya? Bentar. Oh, itu nggak ada ya. Nah, kita jelaskan dari segi crossover pasif ini ya guys. Jadi dulu tuh kalau tweeter langsung ke sini, langsung ke power multi function ini, dia akan pecah suaranya guys. Jadi akan pecah. Jadi di cutting lah sama ini yang namanya crossover pasif. Oke, ini namanya crossover pasif. Terus dia ada cuttingan yang namanya keramik kayak gini. Dia untuk mengcutting ada dari 5000 Hz sampai ke 16000 ya. Jadi cutting jadi suaranya semakin smooth. Terus woofernya juga di cutting juga sama coil ini nih di cutting supaya nggak pecah suaranya. Jadi dari cuttingan power ini juga ada yang namanya flat, terus low pass sama high pass. Nah ini juga ada cutting dari 40 Hz sampai 150 Hz, terus 60 Hz sampai 1,2 kHz. Nah, di sini di cutting. Jadi awal-awal sebelum datang masuknya prosesor di dunia audio kita, dulu kan prosesor nggak sama power, dia murni prosesor. Tetap harus pakai ini. Prosesor udah ada power semuanya ya guys. Jadi tahapan-tahapannya tuh pasang ini dulu, terus cara settingnya kita cutting di sini. Ini mau dijadiin, misalkan kalian mau channel 1-2 untuk depan misalkan ya. Nah otomatis dia pakai ini untuk ngating suara-suaranya yang supaya nggak pecah. Jadi ada tweeter sama mid bass. Terus di sininya cutting sama high pass.
pas masuk. Nah 34-nya mau pakai apa? Kebiasaan yang banyak orang tuh 34-nya memakai subwoofer, ya kan? Jadi kita cutting di low. Terus ini ada frekuensinya low sama high, berarti kita pakainya yang low. Terus sama level gain. Nah, seperti itu kalau misalkan tidak memakai prosesor. Nah, sekarang ini kan udah banyak banget prosesor ya. Wah, prosesor udah di mana-mana, udah kayak kacang ya. Udah ini prosesor ini prosesor. Ting pala. Sekarang kan saya cuma di Phenom aja. Jadi Phenom ngeluarin prosesor yang udah include sama powernya. Nah, contohnya ini ya, Pandora PVR 24. Jadi ini semua barang ini udah masuk ke sini semua guys. Semua barang ini udah masuk ke sini semua. Kayak seperti cuttingan buat frekuensi low, frekuensi mid, dia udah masuk ke sini. Jadi nggak pakai ini lagi. Ini udah nggak sudah pakai lagi. Jadi ini masuk ke laptop, terus kita bisa cutting itu berapa frekuensi. Nah, jadi semua ini intinya semua ini masuk ke sini ya. Ini nggak usah lagi, ini nggak usah lagi. Nah, seperti itu. Terus gimana sih zaman dulu suaranya bisa staging gitu kan? Nah, dulu tuh zaman staging tuh saya bikin Twitter tuh harus tarik benang guys. Saya tarik benang sampai titiknya temu. Ada yang titiknya segitiga begini, ada yang kerucut. Nah, itu tuh harus ketemu. Kayak bikin pilar 3-way itu harus tarik benang dulu di mana posisi titiknya, terus ada yang pakai laser juga. Itu zaman dulu pasti kalian pakai itulah ya. Untuk stagingin suara supaya ke dashboard semua sebelum adanya prosesor. Nah, kelebihan dari prosesor satu lagi ya adalah time alignment ya kan, TA. Nah, TA itu kelebihan dari prosesor ini. Kenapa? Kita nggak perlu yang namanya ini staging ke muka, nggak usah. Kalau dulu kan harus tuh, biar staging, biar ke tengah suaranya. Sekarang udah nggak usah. Mau ini begini, posisinya begini, mau ini begini, posisinya kita tetap bisa TA, bisa ngegabungin ke tengah semua. Nah, itulah prosesor. Jadi intinya prosesor ini mempermudah kita untuk membuat suara-suara yang harmoni. Inilah prosesor. Prosesor itu mempermudah dan membuat suara-suara tuh yang enggak staging jadi staging gitu kan. Terus suara mid bass atau vokalnya semakin berpadu gitu kan, seperti itu. Terus cara pemasangannya juga sangat mudah sekali guys. Gila nggak? Nih kabelnya, kita tinggal colok doang loh. Nih. Jadi nggak usah khawatir lah, kita colokin ke sini, terus masuk ini ke head unit, jumper begini, udah beres, langsung tuning. Jadi di Phenom tuh memang mempermudah semua instalaser yang susah untuk kayak gini enggak. Di Phenom tuh sangat mudah sekali guys, oke? Jadi intinya prosesor membuat mobil Anda membuat suara mobil Anda semakin staging. Satu itu, kedua sangat simple untuk simpen di mana saja. Misalkan Anda mau menyimpan di bawah dashboard, di bawah kolong, ini segede gini bisa masuk. Coba kalau ini harus saya pikirkan dulu tempatnya. Kayak sedan, kayak ini saya pikirkan dulu. Harus pakai rumahnya, kalau di belakang pakai boxnya. Nah, itulah. Jadi tinggal pilih aja mana yang kalian suka. Misalkan sukanya ya saya suka zaman dulu sih kayak gini, kayak cutting seperti ini. Oke, kita pasang. Saya pengen yang modern, ya ini dia yang modern. Digital sinyal prosesor. Nah,
Digital Signal Processor. Jadi mempermudah untuk kalian tuning mobil Anda pakai ini. Oke? Cukuplah segitulah lama. Udah closing dulu. Oh iya. Gua lupa mau closing. Segitu aja penjelasan dari saya. Saya hanya manusia biasa dan saya juga masih belajar, guys. Oke. Kalau ada salah-salah kata, maaf. Mohon dikoreksi kalau saya salah-salah kata ya. Jadi itulah perbedaan antara power multi sama multi-function sama prosesor. Oke. Itulah fungsinya. Seperti itu ya yang tadi saya ceritakan dari awal. Oke. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Venom Guide dan support terus Venom Guide Bekasi biar makin berkembang lagi untuk Indonesia. Oke. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fenomania.